Saseki yang masukin Tsukamoto dan berhasil memperkecil ketertinggalan lewat 2 gol Kapten Mizuki, tentu saja skor sekarang 2-3. Penonton syok gak percaya karena Saseki cetak gol lagi di menit 25 babak kedua. Semua pemain Saseki juga merayakan gol dari Mizuki, bahkan momen canggung karena Oshiba dan Kimishita nggak sengaja ingin tos merayakan gol. Pada akhirnya mereka ngeles, tapi Usui Senpai melebarkan tangannya dan langsung meluk Kimishita dan Oshiba. Dia juga berkata, "Aku senang banget kalian ada di Saseki." Di sisi lain, Ayuba dan Hoshina nggak nyangka awalnya Ryozan yang nyerang dan awalan dari Nitobe menghentikan Ikaria. Dari situ, rangkaian umpan terus sampai jadi gol dan gilanya 4 umpan terakhir semuanya one touch. Jumlah umpan beruntun mereka lebih dari 20, itu permainan tim yang sempurna, gak ada yang lebih bagus dari itu. Semua pemain Saseki merayakan gol berkumpul di Kapten Mizuki, tetapi cuma si Nitobe yang malah masih tergeletak. Dan kocaknya, Nitobe malah cedera kaki lagi. Bahkan dia harus ditandu keluar, apalagi pelatih Nakazawa terlihat serius dan manggil Kurusu, "Ini giliranmu." Tentu Nitobe sangat kesal, "Aku ingin melakukannya lagi." Namun pas keluar lapangan, dia dikerumuni para pemain cadangan dan mengejutkan, semuanya memuji Nitobe yang berhasil menghentikan Ikaria dan membantu dalam cetak gol. Bahkan Haibara Senpai bilang, "Kau keren banget ngegantiin peranku, larinya juga mantap." Lalu Nitobe berkata, "Aku cuma mikir nggak ada pilihan lain, badanku bergerak sendiri. Kalau sampai kehilangan bola, aku tahu kita bakal dalam masalah. Tapi aku nggak bisa berhenti. Karena semua orang di lini serang udah berjuang semaksimal mungkin, aku sebagai wakil mereka harus nunjukin hasilnya. Aku masih pengen terus main bareng para senpai." Tapi Nitobe malah digeplak Hayase Senpai buat berhenti nangis. "Apa kau masih ragu kalau kau itu pemain inti? Itu namanya tim, itu namanya sepak bola." Lalu kerennya Kurusu berkata, "Aku yang tanggung jawab." Karena akhirnya Kurusu masuk menggantikan Nitobe. Kurusu ngasih tahu ke yang lain, "Kita tetap pada pola sama dengan 3 back. Terus di tengah buat gantiin posisi Nitobe yaitu Suzuki. Buat posisi back kanan yang kosong, satu senpai. Usui Senpai main double pivot bareng Kimishita. Lalu lucunya, Sato panik karena dia belum terbiasa di posisi back. Dan untuk Tsukamoto, Kurusu bilang lanjut kayak sebelumnya. Tapi Usui berkata kalau begitu kita bakal lemah duel udara di tengah, dan Kurusu ngasih tahu buat set piece Oshiba Senpai bakal turun penuh ke belakang, dan untuk sayap ada Kazama dan Kapten Mizuki. Intinya kita pakai formasi 3-2-4-1. Idealnya kita tetap nyerang dengan 3 penyerang dan pas bertahan bisa berubah jadi 5 back. Dengan begini beban 2 pemain di sayap bakal jadi 2 kali lipat karena kita udah nggak punya jatah pergantian pemain. Tetapi semuanya tidak mempermasalahkan. Bahkan Tsukamoto berkata, "Bagian Kazama-kun biar aku yang lariin." Namun pelatih bilang syarat mutlaknya kita nggak boleh kebobolan, dan untuk itu kita nggak punya pilihan selain percaya sama Inohara. Sekarang ini kita lagi tertinggal. Ini bukan pertama kalinya kita terpojok. Jelas kita mungkin penuh luka, tapi Saseki yang pegang kendali permainan. Lalu semuanya semangat, dalam 15 menit tersisa kita bakal menang dengan 11 pemain ini. Nah, di para pemain Ryozan sendiri, Kato berkata, "Meski mereka rival, kita harus akui mereka hebat. Waspada, jangan cuma fokus ke bola, bukan gak bakal kejadian lagi, tapi pasti bakal kejadian lagi." Lalu Kato berkata ke Shimura, "Sekarang kau harus tarik napas dalam-dalam. Kehilangan emosi itu yang paling buruk." Shimura kesal dan teriak, "Aku tahu," tapi Kato bilang, "Kau nggak ngerti, kalau ngerti nggak bakal bikin kesalahan pas ngoper." Pada akhirnya Shimura dibantu bernapas rileks, lalu Kato berkata, "Kesalahan gampang itu nggak bisa diterima di level ini, itu langsung jadi gol buat lawan."
Nah, baiklah, atur posisi lagi, kita biarin mereka ngejar sampai 3-2. Waktu itu nggak bisa dibilang lama atau sebentar sama sekali. Namun tiba-tiba si Ikaria bilang, itu nggak apa-apa, nggak perlu ngomong apa-apa, ini pernah kejadian sebelumnya dan sekarang kejadian lagi. Yang di sana itu bukan tim pemula, apa yang harus dilakukan masing-masing, kalian juga udah tahu kan? Dan semuanya terdiam karena paham ucapan dari Ikaria. Nah, akhirnya pertandingan dilanjutkan kembali. Mulai sekarang, gak ada tim yang boleh lengah. Satu kesalahan saja, pertandingan bisa selesai. Dan satu pertanyaan untuk Ryozan, mereka bakal main penguasaan atau menyerang. Namun pas Marco dapat bola, dia langsung melakukan long ball ke depan pada Ikaria. Lalu kerennya, Ikaria melakukan umpan nolok pas ke sisi. Membuat Tsukamoto bingung karena Ryozan malah nggak nyerang. Lalu Kazama berkata, kayaknya mereka nggak ngerasa harus mati-matian cari gol keempat. Mereka pasti mikir bakal menang selama main sesuai tempo mereka. Hoshina dan Aiba juga bilang, pemain Ryozan pengalaman banget. Lagian, Ryozan bukan cuma sekedar oper-operan doang. Mereka lagi incar ruang yang kebuka waktu Seseki bergerak. Karena faktanya, Seseki nggak bisa merebut bola dari para pemain Ryozan, membuat semua penonton gelisah. Lalu Tsunayama berkata, benar, adrenalin dan semacamnya setelah cetak gol itu cuma sementara. Seseki harusnya sadar bahwa stamina mereka mulai habis. Dan karena itulah Kurusu teriak ke Tsukamoto untuk bergerak merebut bola. Mereka melakukan dengan baik mempressing pemain dari Ryozan. Meski begitu, pemain Ryozan yang bawa bola kuat banget, masih bisa megang bola. Dan itulah Ryozan, satu lawan satu level skill mereka tinggi, gak mungkin bisa mendominasi nasional cuma dengan 3 orang. Bahkan situasi bahaya bagi Seseki karena Ryozan melakukan one touch lalu mengirim umpan terobosan ke belakang Sato. Dan Ryozan berhasil menerobos Seseki dengan begitu mudah dan yang mendapatkan bola adalah si Daichi yang bebas sendirian, tinggal one on one dengan Inohara. Momen menegangkan pun terjadi, tetapi Daichi santai banget. Dia pikir harusnya sih kalau Inohara bisa prediksi dia bakal gerak dan itulah yang Daichi incar. Akan tetapi dia malah bingung kok kiper Seseki ini nggak gerak sama sekali. Lalu pada akhirnya ada Usui yang berhasil melakukan tackle dan menyelamatkan dari bahaya. Di sisi lain, Daichi beneran shock dan bingung. Lalu Ikaria yang pernah ngerasain juga bilang, kau nggak bakal buat dia nebak-nebak. Memang dia tipe kiper seperti itu. Dan sepertinya Seseki masih bisa bertahan. Otomo di tribun sangat kagum. Kalau aku sih pasti langsung maju. Biasanya orang bakal jadi nggak sabaran. Justru dia ambil keputusan yang benar. Kalau dia bergerak lebih dulu, nomor 11 bakal nembak ke sisi sebaliknya. Keberanian untuk tidak bergerak itu juga salah satu kualitas kiper hebat. Itu yang kepikiran tiap aku lihat Inohara. Buat seorang kiper itu dalam banget. Cuma sesama kiper yang ngerti kegelisahan kiper lain dan pemain selevel Ikaria pasti sadar soal itu. Nah, tendangan penjuru diambil Ikaria kembali, yang dimana dia angkat satu jari dan langsung melakukan tendangan, yang dimana bola mengarah ke tiang dekat. Di sana sudah ada Marco, tetapi yang mengejutkannya, semua orang tertipu karena bola malah terus melengkung melewati para pemain dan ternyata Ikaria ngincer gol ke tiang jauh. Tetapi yang gokilnya juga, Inohara berhasil menepis tendangan dari Ikaria dan lagi-lagi menyelamatkan gawang Seseki dari kebobolan.
Tentu saja semua penonton terkejut betapa gilanya reaksi kiper Saseki, bahkan membuat Ikaria terlihat kesal. Tapi di sisi lain juga taktik Ikaria hebat banget, sengaja ngasih umpan Marco dan Shimura di dekat tiang dekat. Ikaria nendang corner dari kiri pakai kaki kiri, ternyata dia memang mengincar gawang. Namun ada yang lebih gila lagi, kiper Ryozan sadar bahwa Inohara nggak terpancing keluar. Dia nggak terpancing dan cuma memperhatikan arah laju bola dan bergerak sesuai perkiraannya. Dia tipe yang beda dariku, bahkan setelah kebobolan 3 gol dia nggak goyah. Gaya mainnya tidak berubah, mental sekuat itu pantas dihormati. Di bangku cadangan pun semuanya teriak memuji Inohara. Lalu Haibara bilang, mungkin cuma Nakijin sebagai sesama kiper yang ngerti. Tapi si Nakijin berkata, latihan Inohara Senpai itu membosankan banget. Setelah pemanasan pertama, lari sirkuit lalu mengulang latihan dasar yang sederhana. Sampai ke minigame latihan penuh terakhir pun melakukan hal yang sama berulang-ulang. Tembakan dan situasinya kelihatannya jelas sama sekali nggak menyenangkan. Level untuk bisa terus diving dan melompat demi bola sepanjang tahun, kadang di hari hujan yang paling buruk menyakitkan dan kotor. Lalu mengulanginya lagi dan lagi ratusan sampai ribuan kali. Nah, tendangan pojok kembali dilakukan oleh Ikaria. Semua pemain Saseki pun mulai menjaga satu-satu para pemain Ryozan di kotak penalti. Tetapi kali ini Ikaria ternyata ngirim bola pendek ke belakang para pemain, yang dimana ternyata di sana ada Kato yang mendapatkan bola dengan bebas. Seketika Kurusu teriak ke Tsukamoto untuk menghentikan Kato. Tsukamoto pun sekuat tenaga, gak apa-apa selama bola kena bagian manapun dari tubuhku. Namun Kato dengan cerdik menendang rendah dan melewati para pemain Saseki di kotak penalti. Dan yang paling gokilnya, bola rendah dari tendangan Kato tersebut tiba-tiba dibelokkan oleh Daichi dengan tiba-tiba, membuat Suzuki sadar bahwa itu bahaya banget. Tapi yang paling gilanya, di belakang Inohara santai banget membaca arah bola. Lalu Nakijin mengingat perkataan Inohara, melakukan latihan guling-guling sepanjang tahun mungkin tidak, namun aku tidak keberatan kalau memang harus. Apapun situasinya, kau harus benar-benar memastikan untuk menghentikannya Nakijin. Karena gokil banget, Inohara beneran menangkap bola di flag Ryozan. Dan Inohara juga nunjukin ke Nakijin, itulah posisi seperti apa menjadi penjaga gawang itu. Inohara yang melakukan penyelamatan luar biasa, pelatih Ryozan langsung teriak, "Jangan mundur, tekan dari depan." Akan tetapi terlihat Mizuki dan Tsukamoto lari dan kiper Ryozan pun teriak, "Mundur, itu serangan balik." Para pemain Ryozan pun langsung mundur mengikuti Tsukamoto dan Mizuki. Tetapi yang mengejutkan, Inohara dengan santai malah menjatuhkan bola gitu aja. Dan para pemain Ryozan beneran ketipu karena bola dioper ke Sato. Namun Sato terkejut karena dia nggak lihat Kazama di depannya. Dan seketika malah ada Tsukamoto yang lari ke sisi buat minta bola ke Sato Senpai. Dan gerakan Tsukamoto itu membuat pemain Ryozan terpancing dan Sato pun mengirim bola tepat ke tengah lapangan, yang dimana bola menuju Kurusu di tengah. Namun kocaknya Kurusu malah langsung kena rebut Kato. Tapi Kato terkejut karena si Kurusu sekuat tenaga ngejar dan nahan bola. Nah, Kurusu merasa pandangannya jadi sempit. Perasaan ini muncul di momen berbahaya. Dan di situ juga Kurusu mengingat perkataan Ubukata yang tahu Kurusu pernah bermain di posisi gelandang serang pas SMP. Ubukata minta ke Kurusu apa bisa saat lawan Ryozan. Tekanan yang Ryozan kasih di posisi itu beda dari tim manapun. Dan alasannya itu karena mereka punya Kazuhiko Kato. Kita ingin bangun sedikit saja waktu di sana. Selama kita terus menghindari duel di area itu, Ryozan gak bakal bisa ngapa-ngapain kita.
Kimisita juga bilang Kato bukan cuma soal tenaga, adaptasinya kelas atas dan dia nggak gampang terpancing emosi. Dan yang paling penting, dia bakal terus lari sampai akhir pertandingan, staminanya nggak masuk akal. Suzuki Kazama udah kehabisan stamina, aku juga mustahil. Lalu Kimisita ingat perkataan Taira, gelandang serang spesies yang terancam punah. Permainan ideal buatmu bukan punyaku, berhentilah melihat diriku, mainkan sepak bolamu sendiri Kurusu. Yang dimana ternyata Kurusu kuat banget, bahkan Kato pun merasakan itu. Dia terus nahan bola sambil didorong Kato. Lalu ada Sukamoto tiba-tiba dateng dan minta bola. Tapi lagi-lagi Sukamoto jadi umpan karena Kurusu langsung mengirimkan bola ke belakang pada Kimisita Senpai. Lalu Kimisita yang dapat bola langsung melakukan umpan terobosan pada Mizuki di sayap. Situasi di sayap itu ada dua pemain Saseki dan dua pemain Ryozan. Akan tetapi nggak masuk akalnya, Kokubo bahkan nggak percaya karena si Kato tiba-tiba datang di posisi mereka dengan sangat badas. Tsunamanya di tribun bilang selama mereka punya Kato, Ryozan bakal selalu bikin keunggulan jumlah dimanapun. Dan sekarang situasi jadi 3 lawan 2 dan Mizuki terkepung. Akan tetapi ini gokil banget karena tiba-tiba ada si Sukamoto di belakangnya Kato. Bahkan si Kato sendiri pun ternyata nggak sadar. Dia beneran shock dan kebingungan dengan kedatangan Sukamoto. Semua pemain di bangku cadangan teriak buat Sukamoto lari dan Mizuki terlihat tersenyum karena dia langsung mengirimkan umpan terobosan kepada Sukamoto. Dan Mizuki juga sadar bahwa Sukamoto seperti Kazuhiko Kato. Sukamoto yang dapat bola, dia pun mengingat catatan dari Ubokata kalau dapat bola tendang. Tapi pas ngadep berputar, semua pemain Ryozan sudah menghalangi Sukamoto, membuat dia sendiri pun terkejut. Karena beneran gak ada ruang buat Sukamoto buat mengumpan. Oshiba yang gak bisa maju, Kazama yang dijaga, lalu Kurusu juga dijaga Ikaria. Pada akhirnya ada Kato yang langsung mencuri bola dari Sukamoto dan tentu ini bisa jadi counter attack Ryozan. Namun Sukamoto sekuat tenaga gak bakal aku kasih apapun yang terjadi. Yang dimana Sukamoto terjatuh dan sambil menarik jersinya Kato membuat Kato terkejut dan dia ikut terjatuh juga. Hal itu sayangnya dianggap pelanggaran oleh wasit dan mengejutkannya Sukamoto mendapatkan kartu kuning dari wasit. Dengan ini, sekarang Saseki malah punya 2 kartu kuning. Sukamoto nggak punya pilihan lain, kalau nggak dihentikan itu bakal jadi serangan balik. Lalu di sisi lain, Kazama dia benar-benar sudah kehabisan tenaga. Kazama terlihat banyak lari dari tadi dia yang mimpin serangan Saseki dan sialnya Saseki sudah habis jatah pergantian pemain. Lalu pelatih Akiko berkata, dia udah hebat bisa bertahan sejauh ini. Saseki lalu mau gimana sekarang? Lucunya Oshiba teriak ke Kazama, namun Kazama sambil ketawa bilang aku baik-baik saja. Lalu dia menatap ke arah Sukamoto dan minta maaf karena salahnya. Dan Sukamoto sendiri dengan tatapan seriusnya bilang untuk Kazama tidak apa-apa. Seketika Kazama beneran shock terkejut melihat Sukamoto. Sukamoto sendiri ingat perkataan ibunya, gak bisa dibilang teman kalau kamu selalu butuh ditolong dan sekarang aku akan melakukan bantuan. Yang dimana Sukamoto kayak Kato banget, dia terus lari dan ada di mana-mana, sedangkan Ryozan terus melakukan operan meski itu ke belakang. Sukamoto sudah tersadar karena semuanya selalu mendukungku. Padahal aku sudah melakukan itu pada Ubukata-san, dia tetap percaya aku punya alasan untuk berlari. Yang dimana terlihat Ryozan mengirimkan bola ke sisi pada Marco dan di sana ada Kokubo dan Mizuki. Kokubo nggak ngelepas penjagaannya, mereka shifting dengan sempurna buat nutup Marco.
Tetapi Mizuki terkejut karena tiba-tiba banget ada si Kato yang berlari dari belakangnya Marco. Marco pun langsung mengirim umpan terobosan kepada Kato yang berlari dari sayap dengan sangat cepat. Dan terlihat Kato sudah ingin melakukan crossing. Tapi sungguh tak terduga Kato dibuat shock terkejut lagi karena tiba-tiba ada si Tsukamoto muncul tepat di depannya. Dan tentu tendangan Kato pun mengenai tepat perut Tsukamoto dan berhasil dibuang keluar lapangan. Namun terlepas dari itu, semua orang melongo shock karena Tsukamoto berhasil menghentikan Kato dengan muncul tiba-tiba. Namun kakak Hoshina bilang gak bisa dibandingin karena Kato udah lari selama 70 menit dan Tsukamoto dia sedang ngunggulin Kato dalam momentum. Lalu dengan badas Tsukamoto berkata, "Ini waktunya buat nunjukin aku nggak akan ragu lagi, cuma bergerak maju." Seketika Kato beneran merinding, bahkan Kazama sadar bahwa kepanikan Tsukamoto sudah menghilang. Kazama yang kelelahan membuat Sayuri-chan terkejut karena dia baru melihat, sedangkan Ryozan terlihat mereka mengubah bola ke sisi sebaliknya dan di sana tepat posisi dari Kazama yang terlihat sudah sangat-sangat kelelahan. Sepertinya Ryozan beneran ngincer Kazama. Sato senpai pun teriak buat Kazama nggak usah maksa. Namun mengejutkannya, langsung ada si Tsukamoto yang maju merebut bola dari Shinji. Shinji nggak bisa maju dan mengoper pada Kato. Dan si Tsukamoto terlihat langsung lari juga ke hadapan Kato. Hal tersebut membuat Sato senpai terkejut karena itu bukan Tsukamoto biasanya. Apa dia akhirnya lepas dari keraguannya? Padahal sebelum pertandingan waktu pemanasan dia itu masih aneh. Si Shiratori pun bilang, "Aku pikir momen ini bakal datang suatu saat dan hari inilah Tsukamoto benar-benar berlari." Lalu di tribun Hoshina berkata pertumbuhan seseorang kayak tangga. Dan di rumah sakit Ubukata bilang kupikir itu kayak nyusun balok. Tsukamoto nyusun balok demi balok. Jika hancur dia menyusun kembali. Gerakan buat lepas dari penjagaan, kesadaran buat ganti dari menyerang ke bertahan, insting buat menembak, nangkep bola pantul. Karena itu hal pertama yang dia pelajari. Dalam kasusnya jelas lari itu yang jadi dasar semuanya. Walau menurutku tiap orang beda-beda. Itu yang paling kokoh dan paling luas. Itulah pondasi yang menopangnya. Bahkan Usui senpai nggak percaya pas pertama kali Tsukamoto gabung, siapa sangka bakal percaya. Nomor punggung 17 dengan perkembangan kayak gini nggak bakal ada back line yang bisa diandalkan seperti dia. Nah, setelah itu, akhirnya Oshiba berhasil memotong umpan dari Ryozan. Bola didapatkan Usui di depan kotak penalti. Dan tentu, semua teriak bahwa ini adalah kesempatan. Dan terlihat juga, Mizuki dengan badas melihat ke belakang dan berkata, "Sini, aku akan cetak gol." Dan gak cuma Mizuki, di sana sudah ada Tsukamoto juga teriak maju. Usui pun terlihat melakukan long ball ke arah Mizuki di depan yang dimana dia berhasil mendapatkan bola tapi harus melawan Marco yang mengejarnya. Dan gak hanya Marco, naasnya ada si Kato juga yang badas teriak buat merebut bola dari Mizuki. Akan tetapi seketika Mizuki langsung mengirim umpan lob ke sisi pada Tsukamoto. Namun Oshiba sangat marah soalnya umpan Mizuki itu payah banget mengarah tepat ke Shimura. Tapi yang sangat gokilnya di sana ada Tsukamoto yang meloncat untuk menerima umpan Kapten Mizuki. Shimura dan Seto seketika shock terkejut karena Tsukamoto beneran berhasil mendapatkan bola. Dan fakta uniknya, ibu Tsukamoto yang sudah selesai bekerja dan baru aja masuk mobil buat pulang, baru aja nyalain radio, dia mendengar Tsukamoto lagi one on one dengan kiper untuk mencetak gol.
Dan ternyata fakta sebelumnya itu momen pas Mizuki yang ngoper lambung ternyata Sukamoto udah lari dan itulah kenapa dia berhasil menerima umpan Mizuki. Sukamoto pun berhasil melewati Seto dan Shimura dan waktu yang tersisa itu sekitar 10 menit lagi. Sukamoto tinggal lawan kiper Ryozan. Namun Hoshina bilang kiper Ryozan maju dan menutup sudutnya sangat sempurna. Tetapi Sukamoto langsung teringat perkataan Oshiba Senpai. Tenang dan singkirkan kipernya, yang dimana keren banget karena Sukamoto menendang chip shoot melewati kepala kiper Ryozan. Bola beneran lewat dan menuju gawang yang tanpa adanya kiper. Akan tetapi sayang banget karena bola malah kena Mister Gawang. Seperti waktu lawan SMA Saku dan kami akhirnya kalah. Namun sekarang Sukamoto terlihat percaya bahwa ini belum berakhir. Karena tak terduga dan sangat gilanya ada Mizuki berlari dengan dihimpit oleh Marco dan Kato. Dan tentu semua pemain Saseki teriak kepada kapten. Di sisi lain, Kasara Senpai mengingat pas kalah sama SMA Saku dan ngobrol sama Mizuki. Tendangan Sukamoto nyaris gol dan kena tiang. Tapi kapten juga sudah tahu itu bukan salah Sukamoto. Dan Mizuki sadar itu karena kita nggak dapat bola rebound. Tetapi sekarang kapten terus berlari meski dihimpit Marco dan Kato untuk merebut bola dari tendangan Sukamoto. Lalu dengan gokil, Mizuki terlihat condong ke depan. Sepertinya dia meloncat untuk menyundul bola. Dan tak terduga, kapten beneran terjatuh. Lalu berhasil memasukkan bola ke gawang Ryozan. Tentu saja semua orang terdiam lalu bersorak dengan gol ketiga Saseki. Apalagi itu gol penyama kedudukan. Kasahara tak bisa menahan perasaannya. Dia kapten bodoh, dia bukan tipe yang jago nyatuin semua orang. Tapi punggungnya menurutku sangat berbicara. Kasahara tak bisa menahan tangisnya. Dia memang orang yang luar biasa. Karena dengan gol ini, Saseki akhirnya menyamakan kedudukan dan hat-trick untuk Hisahito Mizuki. Saseki membuatnya jadi kejadian karena mereka mengejar menjadikan skor sekarang 3-3 di menit 33 babak kedua. Dan yang mencetak gol tak lain adalah dia, sang monster Mizuki. Semua pendukung Saseki sangat senang, bahkan si Aiba nggak percaya apa yang terjadi. Namun Hoshina bilang, begitulah dia akan melakukan hal yang penting apapun sampai detik terakhir. Di pertandingan ini seperti yang lain, jelas dia bergerak lebih baik di babak kedua. Dia butuh waktu buat menyesuaikan diri, tapi faktor utamanya sampai momen itu, dia bisa jaga stamina dan tekadnya tetap tajam. Yang Indo pernah bilang akhirnya jadi nyata, di mana Mizuki pasti naik ke level yang benar-benar lain dan Mizuki masih bisa berkembang lagi. Nah, setelah cetak gol, Mizuki menghampiri pelatih dan saling tos. Namun pelatih Nakazawa juga memanggil Sukamoto dan memberikan gestur untuk tos juga. Lucunya Sukamoto malah ngelap tangannya, terus melakukan tos juga. Lalu habis itu, yang lain malah ikutan minta tos juga ke Sukamoto. Habis itu Sukamoto balik, namun dia kena omel Kimishita dan Oshiba. Tapi pas Sukamoto muji Oshiba, dia malah senang juga. Nah, di tempat lain, Ibu Sukamoto jadi deg-degan karena masih dengar pertandingan. Karena komentator bilang tendangan Sukamoto juga sangat bagus. Di tribun, kakak Hoshina dan temannya bilang Saseki memainkan kartu mereka. Itu pasti saat menarik Hayase dan Haibara. Tekad mereka berdua meski tertinggal menciptakan banyak peluang untuk Saseki dan itu bikin ritme permainan jadi bagus. Namun dengan masuknya Sukamoto, gegen pressing jadi lengkap. Saat mereka berhasil mencetak satu gol, itu jadi besar. Selalu bergerak lebih dulu dalam pergantian, taktik Saseki beralih menyerang.
menyerang. Dan hasil dari langkah-langkah balasan itu, Ryozan jadi harus bereaksi belakang. Perbandingan di bangku cadangan kedua tim mungkin terlihat kecil, tapi pengaruhnya ke pertandingan lebih besar. Dan faktanya ternyata pelatih Nakazawa memilih strategi itu dari Obokata. Nah, setelah itu Usui pikir anginnya bertiup, kita sudah menyamai Ryozan. Lalu dia manggil Kokubo, Sato, dan Suzuki. Dan di sisi lain, tim Ryozan mereka tiba-tiba membuat lingkaran yang dimana Kato berkata, kedengarannya seperti alasan, tapi bukan berarti kita nggak mengantisipasi ini. Pelatih sudah bilang urutannya yang pertama Mizuki, Oshiba, Kazama, Kimishita, Usui. Kita sudah diingatkan buat ekstra hati-hati di area ini. Mereka sudah sampai tepat di tenggorokan kita. Lalu Kato candain Ikaria, 3 gol yang tadi jadi kelebihan sudah kita habiskan semuanya. Namun Ikaria bilang, sudah kubilang sebelum pertandingan aku bakal cetak 4 gol. Masih ada 1 gol lagi yang harus ku tambah. Selama aku masih di tim ini, Ryozan gak akan kalah. Mau mereka unggul berapapun, aku bakal terus ngejar. Dan terlihat Marco tersenyum. Di sisi lain, Kazama berterima kasih ke Tsukamoto. Ini semua berkat kamu, hidup kita bisa tersambung lagi. Tetapi Tsukamoto terlihat serius dan berkata, belum sekarang. Karena badasnya, para pemain Ryozan mulai kembali dengan suasana yang sangat keren. Lalu Kazama pun berkata ke Tsukamoto, ya ini adegan terakhir. Setelah bilang itu, Kazama teriak kencang ke semuanya, Saseki fokus, ini pertandingan terakhir, ayo lakukan yang terbaik. Ayo menangkan pertandingan ini, apapun yang terjadi kita harus menang. Pertandingan pun dimulai kembali dengan sisa waktu 7 menit dan faktanya gak ada perpanjangan waktu dan kalau imbang mereka bakal adu penalti. Tentu saja kedua tim saling tancap gas di mana Ryozan menyerang tapi Tsukamoto ngeblok make muka. Dan saat bola di udara terlihat Usui dan Kato bersiap untuk mengambil. Dan akhirnya tidak ada yang dapat, bola terjatuh ke tanah dan ada Marco yang sudah lari buat merebut. Tetapi badasnya ada Mizuki yang langsung men-tackle Marco dan bola lagi-lagi jadi rebutan bagi kedua tim. Bahkan lucunya pas Kimishita pengen rebut bola, ada si Oshiba yang main timpa aja, tapi dia berhasil nyentuh bola. Pencari bakat bilang Saseki terus menekan, nggak nyangka mereka bisa ngerepotin Ryozan sampai segini. Anak-anak itu bisa saja bikin keajaiban. Sanagi-chan di pinggir lapangan pun berpikir, rasanya seperti setiap menit kami berdiri di tepi jurang. Tahun ini benar-benar kacau, aku mungkin gak tahu apa-apa soal jadi pemain atau pelatih, tapi aku melihat sendiri bagaimana semua orang benar-benar sudah melakukan yang terbaik sejak awal. Tapi semua yang bergerak, si Ikaria tetap diam aja. Namun dia terus menatap ke arah pelatih Akiko. Nenek tua, kenapa membuat wajah kayak gitu? Waktu itu juga kau bikin muka yang sama. Yang dimana sekarang kita flashback saat Ikaria dan Kato dipanggil oleh pelatih Akiko. Saat itu pelatih Akiko pakai masker karena lagi flu. Lalu dia berkata, kupikir aku harus bilang ke kalian dulu karena bulan depan kalian berdua bakal pergi dari tim buat gabung tim nasional. Memang harus begini meski sebenarnya aku nggak mau. Namun Ikaria langsung bilang cukup basa-basinya, jadi apa maksudnya? Yang dimana saat itu ternyata pelatih Akiko belum jadi pelatih Ryozan karena dia ngasih tahu pelatih Minakuchi akan pensiun dalam 3 bulan. Aku akan ambil tanggung jawab penuh untuk tim yang baru. Ikaria dan Kato saat itu sangat terkejut, tetapi Ikaria malah ingin langsung pergi untuk latihan. Meskipun Kato bilang pembicaraan belum selesai, kita belum dengar alasannya. Tapi ya Ikaria langsung pergi, entah kenapa dia terlihat sangat begitu kesal.
Namun Kato sendiri tahu kita bisa nebak apa yang terjadi karena kita bukan anak-anak. Aku nggak perlu dengar alasannya. Pelatih Akiko pada saat itu terkejut dan hanya terdiam karena fakta sebenarnya itu pelatih Minakuchi itu ayahnya dari Akiko. Setelah itu, Kato juga pergi untuk latihan, tapi pas lihat Ikaria malah diam di pintu ruangan klub, ternyata anak-anak yang lain lagi ngebicarain pelatih Minakuchi yang beneran mundur. Semuanya debat ngomongin pelatih pengganti, namun semuanya sadar pasti pelatih Akiko. Dia sudah bareng kita sebagai pelatih sejak kita kelas 1 dan dia jelas lebih paham tim ini daripada orang luar. Tapi ya semua juga mempertanyakan soalnya pelatih Akiko adalah seorang perempuan. Dan kita akan tahu jawabannya di volume selanjutnya. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi